fotonya satu. Ini seperti hari raya. Dia. Itu kayak ada caranya seperti apa, maksudnya bertoleransi. Sering bersilaturahmi nih. Kalau di sini sih, kalau di Manado itu kebersamaan antar umat beragama paling, maksudnya bagaimana ya, paling kuat sekali. Itu kalau di Sulawesi Utara, khususnya di Manado, menurut kami. Jadi ya, Dari daerah sini. iya. Jadi kalau kenal dengan di sini orang hari raya, di gereja juga yang orang dari gereja, ada orang bajaga. Jadi saling menghormati dan menghargai karena orang baku dekat dah. Itu pun tidak memberatkan antara kedua belah pihak. Jadi kalau pada saat orang subuh, azan subuh, pasti azan dulu, baru habis azan dorang lagi melaksanakan ibadah subuh, tapi selesai azan. Jadi enggak mengganggu dah. Terus kalau misalnya dorang berhari raya, orang pun maksudnya sebagai umat beragama nggak boleh baganggu dang toh. Itu yang di sini no, kalau di Tempalangka tuh. Kalau yang di sini memang kalau pada saat hari raya itu orang bajaga, kalau begitu lagi orang lagi begitu. Jadi Islam pun bajaga, maksudnya karena itulah hidup antar umat beragama toh. Kan orang kan enggak semua di sini kan Islam, ya ada Buddha, ada Hindu, toh. Di sini ada Hindu juga. Pulang. Jadi nyanda ada nggak ada apa dang di orang punya hati bahwa mana ada Islam ini gimana, iya maksudnya dang sama dengan orang dikesampingkan dang begitu ibaratnya. Jadi kalau memang sih kalau orang mulia dekat dang gereja yang masjid, tapi enggak masalah pun enggak ada, orang berbagi sama-sama. Alhamdulillah dang, maksudnya pokoknya alhamdulillah Kenal dengan orang sekali dang. Oh iya. Sekali pokoknya alhamdulillah. Iya, betul sekali. Iya, ada orang makan lota. Hidup rukun itu moto kalau orang Manado, orang semua bersaudara. Iya gitu. Jadi kalau orang ketuk tahu dia yang bilang siapa ada gereja kan tidak sekali. Bagaimana kira-kira orang melaksanakan ibadah gitu? Paling timbulkan pertanyaan tuh. Tapi alhamdulillah kalau di sini di lingkup Manado ini Sulawesi Utara nggak ada sih yang meninggalkan orang. Khususnya perkamil sih. Jadi orang kalau misalnya orang ibadah, orang lagi menghargai orang ibadah. Sama dengan orang lagi ada acara maulid apa, nggak ada orang mau bantu. Jadi aman, saling menghargai, mantap. Kalau di gereja biasanya kalau ini Katolik ya paus. Tapi kalau itu syuting di sekolah kan kalau kan nggak tahu ya DP apa. Jadi DP kepala misalnya kepala orang kan sebelumnya sih sebelum berdiri dan sebelum bangun pasti sudah ada kesepakatan, sudah ada cerita bagaimana orang ini, apakah mengganggu atau enggak. Enggak masalah, yang penting kan orang saling menghargai. Jadi di satu titik orang juga aman, orang juga aman. Jadi banyak sih pendeta, gembala, tapi maksudnya sah-sah aja dah, bukan cuma di sini, di sana kan banyak tuh gereja ya. Mungkin masjid cuma satu, tapi enggak ada pernah bakal lain, bakar-bakar, tawuran begitu dah antar umat beragama. Selama kita lahir, dari kita lahir sampai sekarang ini kita begini, nggak ada, aman maksudnya. Jadi dari yang yang maksudnya yang tahu dong, yang berilmu
sampaikan kepada yang belum paham, jadi otomatis secara tidak langsung orang iya kan betul. Orang baku jaga, orang baku lihat, itu maksudnya apa nih namanya? Pulang orang. Aman dang, enak dang. Jadi nggak ada untuk Kristen sudah gitu dang. Memang orang sih tahu sih kalau agama orang bagaimana. Jadi sebatas yang diharamkan dan yang tidak, jadi orang masih ada di batas. Yang penting silaturahmi itu jangan putus. Silaturahmi kalau orang memang harus Itu capek deh Oma. tapi kan waktu kita orang juga. Bukannya kayak hijau. Sudah Jo, Oma capek majalah. Sudah Jo. Seperti biasanya Pak Imam kalau orang melaksanakan biasanya Pak Imam itu orang undang. Jadi masyarakat atau tokoh agama Buddha, agama Islam diundang. Cuman kan orang pasti kalau makan mungkin sorry minta maaf enggak dang. Tapi kalau untuk karena orang undang orang lagi maksudnya nggak enak dan kalau nggak mau datang maksudnya begitu dong DP menjurus ke sana. Jadi secara tidak langsung orang kan nggak tahu tuh toleransi antar umat beragama yang kasih itu siapa. Jadi terus orang biasanya mengundang undang untuk bicara tapi nggak lama hanya sekedar pembicaraan tapi tidak terlalu banyak dan mengenai orang ini sama-sama ibu sayang, baku jaga begitu dah. Jadi tidak lama sih tidak ikut sampai selesai. Sampai selesai kan tahu-tahu maksudnya. Jadi yang berpengaruh itu Pak Imam kalau menurut saya. Pulang. Pak Imam Ibrahim Tawab. Ibrahim Tawab. Pulang orang. Pak Imam. Ibunya mencari tahu dekat. Sampai kenapa itu mengatakan bahwa yang sangat berpengaruh. Karena kalau misalnya kita tidak tahu kita tanya Pak Imam. Jadi Pak Imam kalau itu tidak bagus misalnya toh. Jadi kita banyak tahu dari Pak Imam dari orang-orang yang lebih tua dari saya. Jadi kalau misalnya ini haram enggak ya? Apakah ini dosa enggak ya? Apakah ini sudah harus dikeluarkan tempatnya? Atau bagaimana ya? DP dosa bagaimana? Jadi paling banyak kita bertanya Pak Imam, Pak Ustadz paling banyak sih. Jadi karena Pak Ustadz itu kan penghubung. Jadi yang orang yang tahu, jadi dia menghubungkan yang dia tahu, dia kasih. Penghubung maksudnya Sang Pencipta dengan Ustadz atau Pak Imam toh. Jadi Pak Imam itu atau Ustadz kasih tahu ke orang. Oh jadi kalau begini harus begini. Jadi saya paling banyak tahu mengenai semua mengenai tentang toleransi antara umat beragama dari Bapak Imam dan Ustadz. Apakah berarti ada sesuatu apakah ada peristiwa ini? Peristiwa yang dimana sampai ada kekacauan sehingga ada Kalau dua orang bikin rupa pasca begitu kan biasa kalau mungkin pernah lihat pasca itu dia bikin lampu-lampu itu ya di jalan ente rulo dari ujung sana sampai ujung sana enggak sih kalau bilang alay atau berkelai kita lihat sih selama kita di sini atau mungkin ada tapi nggak pernah kita lihat dan selama ini kita lihat memang aman-aman dari COVID sampai sekarang ini. Jadi alhamdulillah di sini nggak pernah ada terjadi keributan antara agama aman-aman. Alhamdulillah aman sih. Kalau Manado tapi nggak tahu ya kalau daerah lain. Kalau Manado memang DP toleransi antar umat beragama memang di atas. Alhamdulillah tapi nggak tahu ya kalau
peristiwa itu yang punya itu ibu pendeta. Nah, malah dia juga yang memberikan orang juga sama begitu, jadi orang juga ada kasih, kalau nggak ada kasih orang marah. Dia juga memberitahukan, jadi bukan cuma Pak Imam juga sih, mereka juga kasih masukan ke orang bahwa mana orang juga nggak apa-apa tuh, orang kan sama manusia dan diciptakan oleh Tuhan tuh, jadi orang nggak bisa maksudnya memilih karena dia Israel itu orang yang boleh bergaul dengan dia karena dia nama Tuhan, enggak boleh begitu. Jadi orang inti sama dengan orang menyendiri dan boleh keluar sebenarnya. Jadi dari negara yang khusus di sini lah. Iya. Jadi saling membutuhkan, tidak membutuhkan maksudnya dalam arti kata makan enggak sih, maksudnya berupa bantuan sakit. Ya, otomatis kalau misalnya orang sakit kamu membutuhkan darah, cuma orang itu yang bisa menyelamatkan bagaimana? Gitu? Nah, jadi secara tidak langsung karena kita batamang dengan dia, jadi ya kita juga. Oh itu apa kantong? Berarti kan sebelah adanya nasihani dah. Tapi ya kita juga, karena saking toleransinya tinggi antar umat beragama, sampai dia juga kita juga. Tapi kalau mau pikir-pikir ya, mau dikasih itu sebenarnya ke arah itu juga sih kalau belum bakal sih sampai di situ. Karena kan inisiatif langsung Jo, apa Jo? Kan ingin tahu tuh maksudnya gimana? Boleh? Atau kurang puas? Jadi alhamdulillah di sini ada percayaan antara aman-aman aman dari gereja itu belum jadi sampai gereja itu terjadi kalau orang berupa air misalnya toh orang mati orang ke air boleh mau orang kasih itu maksudnya salah satu contoh karena orang menghargai bukan karena orang ingin kesendak tapi karena orang menghargai orang sebagai umat beragama kalau orang masih bisa orang kasih kita juga ada orang kalau misalnya ada kalau misalnya ada bantuan misalnya tenda atau misalnya orang tidak ada kalau tanya pada orang kasih tapi ada etikanya harus pakai sesuatu cukup. Sejak kapan ibu tinggal di sini dari lahir tinggal di sini, tadinya tinggal di kedua, sebelumnya tinggal di Camar 4 dekat Stein sana. Ada yang turun ke bawah pangkalan ojek, ada rumah di situ, ada rumah yang mungkin selamanya iya. Nah itu di situ itu rumah orang tua. Sekarang karena banjir mama di sini jadi sholat ini masuk ke dalam. Mayoritas cuma 2 orang yang bagian dari nggak ada yang bakal mau bilang bakal lain mana gua begini semua ini nggak ada sih. Nggak usah bayar gimana hubungan sosial antara Papua dan gereja Katolik itu hubungan sosial contohnya dalam PPBM gimana apakah dalam ketika berhubungan sosial itu sesuatu hal yang positif misalnya sebelum dia berdiri jadi gagak begini tadinya ini dia cuma sepanggal tinggal belasan itu ada pohon jamblans kayak anggur itu kecil-kecil tapi sudah dipotong sudah tidak ada sudah diganti itu patung sana ini belum begini masih kayak rumah dah ini masjid dan gereja itu saling itu memberikan misalnya rupa tidak ada di situ masih kata vokasi dah secara tidak langsung kan maksudnya tidak memutus
sedang dorang PO. Jadi karena dorang ngerasa dorang lagi jaga bantu dorang lagi jaga bantu orang. Jadi di mana masjid melakukan sholat, dorang DP volume daripada mau ibadah itu dorang tahu. Jadi orang sholat itu dorang tahu. Itu pun dorang lagi berterima kasih karena suara azan itu kasih bangun dorang. Itu dorang bilang bagus sih masjidnya kasih bangun kata. Orang bilang begitu karena biasanya kan orang nanti sekarang ini kan baru bangun maksudnya cepat kan ibadah cepat ini kan ibadah siang kan ya. Tapi sekarang orang bilang syukur kata masjid azan itu sampai di rumah sampai orang bisa bangun jadi orang bisa melakukan aktivitas lebih cepat dari sebelumnya. Jadi anak-anak syukur terasa dia jadi berdoa dulu kata baru habis berdoa menimpang baru antar anak sekolah dan selesai. Itu sih orang bilang bagus kata bagus karena azan itu dia bisa bikin kata orang bangun dan bikin orang ibadah pagi. Jadi sekarang di Manado itu pokoknya dengar dia kalau ada kerja pasti ada ibadah pagi. Oh, dulu sih belum. Sekarang iya tapi kalau di Eropa pernah sih berangkat ke Manokwari, Serui, Ambon itu kalau masjid pakai tua besar orang nggak kasih minut sana lagi masih belum terlalu sih sama dengan perkami. Tapi kalau perkami memang DP solidaritas tinggi antara umat beragama ini. Tapi kalau dia di luar dari perkami itu saya bilang yang di Manokwari itu nggak bisa pakai tua besar. Tapi kalau di Manado dikasih silakan. Itu pun orang juga dia nggak paham. Berjalan. Ketika ibu mengetahui sesuatu apakah langsung di masjidnya atau langsung Habis sholat. Kalau ada yang saya ingin tanya atau mau bilang gimana ya di tempat begini itu pasti habis sholat itu ya Pak Imam. Kalau rupa Pak Imam sibuk saya lihat Pak Ustadz Ustadz bagaimana jadi langsung atau sama dengan kalian ini kan sekolahnya desain. Jadi kalau misalnya saya kurang mengerti tentang agama pasti saya tanya pasti. Cuman untung nggak ada nomor WA ya kalau ada pasti saya tanya dulu. Ada lagi? Kita 4 tahun keluar. Memang sih dari kecil, cuma pas kuliah, kan kuliah dunia pelayaran, jadi saya keluar ke kapal tuh. Jadi proses bangunannya, pokoknya saya bantu semoga lagi. Kalau masjid sih dari dulu, dari kita kecil masih begini sih, karena mungkin orang nggak kasih buat pusat ke berapa, mungkin ada pemikiran yang lain. Jadi luas di pekarangan. Pokok luas nggak bikin kasih besar, tapi sebagian orang bilang itu ciri khas fisik atap sebelumnya. Jadi dari dulu sekarang begini, cuma tambah tadi mungkin itu tempat duduk wanita kan dulunya tempat duduk laki-laki dan perempuan kan masih satu ya. Sekarang tempat duduk laki-laki di depan, tempat duduk perempuan juga. Tapi untuk maksudnya ini dong mau ambil itu sebagian dia dia jadi cuma itu aja yang tertambah. Lain dari itu nggak ada yang tertambah dari dulu. Tapi bangunannya sih maksudnya kalau ada yang rapuh diperbaiki lagi. Sri Yunita Hasan Basri. Ibu Sri Yunita Hasan Basri. Sekarang 39. Jalan Bangun 14, lingkungan 3, Gereja Solafide, patokan Gapura Merah Putih, lorong ketiga sebelah kiri. Kurang lengkap? Makasih Bu, sudah mengganggu. Makasih banyak Ibu. Sama-sama. Terima kasih banyak Bu atas
waktu warnet ini. Kalau memang butuh Bapak Imam ada jadi masuk Yuli tanya Pak Imam di mana kan ada jadi petugas masjid. Oh boleh. Pos Jo? Ada. Baru pulang mengajar. Hmm. Oh sudah. So, si Bung Jo ini.